Puji Tuhan, Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk perenungan malam kita. Kita akan bersama-sama merenungkan naram firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Itu
Kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini bersyukur berterima kasih atas pimpinan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan bagi kami Tuhan. Tolong ajar kami terus untuk mengerti-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti setiap kebenaran-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan lalu pimpinan pertolongan Roh Kudus juga kami dimampukan juga untuk menghidupi dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, tolong kami semua, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu juga Tuhan, yang ikut bersama-sama dengan kami, bahkan juga setiap mereka juga ikut bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini dalam perenungan malam hari ini Tuhan, Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan jam ini dan persekutuan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari kita lewati sampai pada saat ini, hari yang ke-7 di bulan Juli tahun 2020. Hampir terasa 7 hari sudah kita lewati, hari-hari pertama sampai pada saat ini, dan juga firman Tuhan juga dari pembahasan kita terus juga ke pasal-pasal berikutnya. Kalau kemarin kita sudah lihat selama 2 hari yaitu pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-15 dan berikutnya 16 sampai yang ke-35. Dan pada malam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai kepada Kisah Rasul pasal yang ke-24, satu perikop ya. Dan perikop yang diberikan kepada kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Paulus di hadapan Felix. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, maka setelah diketahuinya ya oleh Paulus dan disampaikan kepada kepala pasukan melalui kemenakannya, dan bahwa akan ada orang-orang Yahudi yang akan membunuh Paulus ya, seolah-olah ketika akan dihadapkan kepada mahkamah agama, tapi sesungguhnya mereka sudah merancang untuk membunuhnya ya, untuk mengeksekusi supaya orang ini hidupnya berakhir pada saat itu. Tapi Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Dan saudaraku, akhirnya diputuskanlah oleh kepala pasukan pada saat itu bahwa Paulus pada malam itu juga dibawa ke Kaisarea ya, ke Kaisarea di sana, supaya di sana dia akan disidang. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan tuntunan di dalam bacaan ini, maka ketika Paulus di sana, maka mereka akhirnya menantikan juga para pendakwa Paulus itu, yaitu orang-orang Yahudi. Ada di situ juga ada imam besar Ananias, dan juga ada beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara ya bernama Tertulus menyampaikan dakwaannya ya, dakwaan terhadap Paulus ini. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, bahwa dakwaan-dakwaan yang mereka ajukan, yang mereka dakwakan kepada Paulus ini tidaklah bisa menunjukkan kepada sidang pada saat itu atas mana Paulus dihukum mati atau dipenjarakan, atas kasus pidana apa dia harus dipenjarakan. Ternyatalah dia didakwa hanya soal urusan yaitu hukum Taurat ya, hukum Taurat mereka pada saat itu. Nah, saudaraku, bahwa sehingga tidak ada alasan bagi sidang pada saat itu untuk menghukum mati dan juga ataupun memenjarakan Paulus. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kemarin kita sudah lihat dan juga kita baca dari firman Tuhan ini, apa yang coba kita ingin lihat dari Kisah Rasul pasal yang ke-24 ini, bahwa di sini kita ditunjukkan oleh firman Tuhan, dan itulah yang saya katakan dan kita baca firman Tuhan, bahwa Paulus ini yaitu dia memiliki dui kewarganegaraan ya, yaitu warga negara Roma, dan juga dia adalah orang Yahudi yang dilahirkan. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 2 ya dan 3, di situ mengatakan ketika orang banyak itu mendengar
ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu. Saya adalah orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, ya, ahli kitab, ya, ahli Taurat, ya, pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan dia berbahasa dalam bahasa Ibrani. Nah, pada saat yang sama juga, saudaraku, bahwa pada Paulus ini juga melekat, yaitu warga negara Roma, ya, warga negara ini ada padanya, melekat padanya oleh karena kelahirannya. Nah, kita baca yaitu di Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Mendengar perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak kamu perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Ya, jadi pada saat itu, saudaraku, maka Paulus ini akan ditelentangkan untuk disesah. Lalu dia berkata bahwa, bolehkah kalian mensesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Kesalahan apa yang patut, yang layak untuk saya disesah? Saya adalah warga negara Rom, ya. Maka kita tahu bahwa pada saat itu, saudaraku, maka bangsa Israel, kerajaan Yehuda, ya, bangsa Israel pada saat itu ini lagi dalam, ya, jajahan, yaitu pemerintahan Roma pada saat itu. Maka tentulah, saudara, segala hukum yang berlaku adalah hukum kerajaan Roma. Kalau misalnya ada seorang warga negara Roma yang melakukan suatu pelanggaran, tindak pidana, maka dia akan diadili sesuai dengan hukum Roma. Tapi kalau misalnya seorang yang ternyata dia tidak melakukan apa-apa, dan oleh karena mungkin hanya persoalan perbedaan pandangan, atau juga misalnya hanya pokok-pokok asal hukum Taurat, dan tidak ada suatu kejahatan yang dijumpai kepada Paulus ini, maka dia tidak layak untuk dihukum, ya, untuk disesah. Dia harus diadili terlebih dahulu. Dia harus dihadapkan kepada mahkamah agama, ya, kepada persidangan, dan para pendakwa harus membuktikan di mana letak kesalahannya dia. Dan saudaraku, ketika mereka mulai mendakwa melalui seorang pengacara, menyampaikan pokok-pokoknya dan seterusnya, maka Paulus juga diberikan kesempatan untuk membela dirinya atas setiap apa yang disangkakan, yang didakwakan kepadanya. Nah, dia mulai mengadakan pembelaan di situ. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan bahwa kita dapat katakan bahwa orang-orang Yahudi tidak dapat menghukumnya sekalipun sudah menuduhkan banyak dakwaan terhadapnya. Jadi mereka tidak bisa sewenang-wenang mengambil tindakan untuk menghukum Paulus, untuk mengapa-apakan dia, karena dia adalah warga negara Roma di situ. Nah, saudara perhatikan di situ, kita baca misalnya dari ayat yang keempat, akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, sudah menyampaikan itu, saudaraku, maka tindakan apa atau perbuatan apa yang memang membuktikan bahwa dia melakukan hal yang demikian? Apakah ada saksinya, ada buktinya? Tapi mereka tidak dapat membuktikannya, sehingga saudaraku mereka tidak bisa, ya. Dan kalau kita perhatikan nanti di bagian berikutnya, kita akan coba mereka orang-orang Yahudi dan tua-tua ini coba bilang bawa ke Yerusalem saja, ya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan bahwa ternyata setelah ingin dibawa ke Yerusalem itu ada rencana lagi untuk membunuh dia. Jadi karena tidak bisa menghukum secara hukum melalui pengadilan pada hari itu, mereka ingin memakai cara yaitu dihabisin sajanya. Tapi kalau kita lihat
pada saat itu maka Paulus bilang saya naik banding kepada Kaisar. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bahwa apa yang coba kita ingin lihat, saudaraku, yang bahwa karena apa yang melekat kepada dia itu, maka saya katakan bahwa lahirnya Paulus itu sebagai yang memiliki dui kewarganegaraan, bahwa dia orang Yahudi dan juga sebagai warga negara Roma, itulah keistimewaan atau yang melekat kepada dia. Sehingga pada saat itu ketika ada orang-orang Yahudi yang coba untuk menghalangi, menggagalkan ya rencana Tuhan melalui hidup Paulus, yaitu mematikan langkahnya, mengeksekusi dia, maka saudaraku pada saat itu kita melihat bahwa Tuhan bekerja melalui apa yang melekat kepada dia, ya, melalui apa yang Tuhan persiapkan kepada dia. Bahwa kita katakan bahwa saya ingin tegaskan kepada kita bahwa kapasitas kepada Paulus ini itu telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi apa yang melekat kepada Paulus ini telah ditetapkan untuk sebuah tujuan, ya, untuk sebuah maksud, untuk sebuah rencana. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa dia mengatakan, saya ini adalah seorang yang giat, ya, sama seperti kalian. Saya dididik oleh Gamaliel, seorang yang sangat dihormati pada saat itu. Pada waktu kita tahu bahwa di Kisah Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang mahkamah agama, ya, dan di situ juga ketika mereka pingin berbuat, pingin menyesal dan juga memasukkan mereka dan pingin berbuat yang lebih lagi kepada para rasul, maka Gamaliel memberikan nasihat dan nasihat itu diterima dengan baik, ya, pada saat itu. Dan Paulus inilah didikan oleh Gamaliel, ahli kitab, ahli Taurat itu. Nah, saudaraku, bahwa dia dididik dan dibesarkan dalam tradisi Yahudi, ya. Jadi, saudaraku, dalam perjalanan apa yang telah dipelajarinya itu, apa yang telah didapatkannya itu dari seorang ahli kitab, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan datang kepada dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang percaya, umat Tuhan yang pengikut Kristus pada saat itu. Maka dia berjumpa dengan Tuhan dan dia, saudaraku, akhirnya mengalami sebuah pertobatan dan dipulihkan, ditransformasi oleh Tuhan. Dan berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akhirnya memakai dia, ya. Tuhan memakai dia menjadi rasul, ya, menjadi rasul pemberita Injil, utusan kepada bangsa-bangsa lain, ya, kepada bangsa Yahudi, bangsa lain dan pembesar-pembesar. Dan saudara, kita perhatikan bahwa Paulus ini adalah seorang yang dikaruniakan Tuhan hikmat yang luar biasa, ya, karena Tuhan telah mempersiapkan terlebih dahulu dan oleh pimpinan Roh Tuhan memampukan sehingga ketika dia mulai melakukan pemberitaan Injil, ya, dan kalau kita perhatikan, saudaraku, ciri khasnya adalah dia dalam pemberitaan Injil biasa selalu bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, ya, untuk membuka pemahaman mereka supaya mereka terbuka terhadap firman Tuhan dari Taurat itu untuk meyakinkan mereka dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan dalam hukum Taurat mereka. Dan dia coba akan berikan penerangan. Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan memakai dia itu karena kapasitas yang ada kepada dia. Ya, Tuhan telah melengkapi, mempersiapkan hidupnya, bahwa melalui firman Allah, ya, saudaraku yang terkasih, yang telah dia terima dan dapatkan, akhirnya saudaraku Tuhan memakai dia. Dan ini saya katakan bahwa kita perhatikan dan tulisan-tulisan Paulus dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini merupakan ajaran-ajaran yang menjadi landasan, yang menjadi fondasi dalam gereja, ya, baik pada waktu itu dan sampai pada hari ini, sampai sekarang dan sampai selamanya, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan memakai hambanya ini dengan sedemikian luar biasa. Tapi sebelum itu telah dilengkapi, dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu, ya. Dan saya katakan bahwa Tuhan memakai dia dengan apa yang ada kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap kehidupan kita ini juga ketika Tuhan memiliki sebuah rencana yang begitu indah bagi kita, tujuan Tuhan, maka saudaraku, Tuhan juga telah mempersiapkan kita, melengkapi kehidupan kita. Bahkan melalui setiap proses pembelajaran yang kita ikuti, yang kita jalani, baik melalui belajar kebenaran firman Tuhan, dengan kita belajar, baik dengan kita membaca dan merenungkan, dan juga dengan kita, ya, terima makanan-makanan rohani dari rumah Tuhan di mana kita berada. Dan saudaraku, itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan setiap kehidupan kita. Dan juga saya katakan bahwa ini juga
pelajaran ini tidak hanya melalui secara pengetahuan, tetapi juga secara pengalaman. Pengalaman iman. Pengalaman mengalami keajaiban kuasa Tuhan, kasih karunia-Nya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu, saudaraku, Tuhan membawa setiap kehidupan kita. Hadirnya saya dan saudara ada di mana itu melalui kehidupan kita ini juga selanjutnya juga untuk menggenapkan rencana Tuhan, tujuan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu saya katakan, baikkah di tengah keluarga besar kita, di lingkungan pekerjaan kita, ya, di rumah Tuhan, dan di mana saja Tuhan bawa kehidupan kita. Paling tidak hadirnya kita itu, saudaraku, di tempat tersebut ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan melalui kehidupan kita. Bahkan dengan hidup kita yang ada pada hari ini tetap kuat, bertahan dalam berbagai macam situasi, itu juga merupakan sebuah kesaksian. Itu juga merupakan sebuah perjalanan pengalaman kehidupan. Dan itulah sebabnya Tuhan mengajar kita, Tuhan memperlengkapi kehidupan kita. Tuhan menaruh sebuah pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita kata lagu bahwa tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang begitu mulia. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kau mengerti, tapi satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah. Jadi dia merendah, ya, satu karya yang mulia, satu karya yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Supaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan karyanya yang terjadi bagi kehidupan kita, dengan dia merendah kehidupan kita, baikkah melalui pemahaman firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga melalui pengalaman-pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan, supaya saudaraku, hadirnya kita dan adanya kita pada hari ini, ya, selama kita masih ada pada hari ini, berarti selama itu juga ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Sehingga sekali lagi saya ingin tegaskan, katakan, tidak ada seorang pun, atau jangan sampai kita mengatakan bahwa hidup saya ini tidak berguna, hidup saya tidak punya potensi, hidup saya tidak ada talenta. Tidak, saudaraku. Pada setiap kehidupan kita itu ada talenta karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Ya, bahwa Tuhan telah melengkapi kehidupan kita supaya sekali hadirnya kita di mana, dibawa kita mana untuk menggenapkan tujuan Tuhan dari kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang terkasih, ini firman Tuhan terus datang dan mengingatkan setiap kehidupan kita. Yang kita baca tulisan Paulus di dalam Roma, di dalam Korintus, di dalam Efesus, saudaraku, bahwa demikianlah kita mempunyai pemberian karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dalam Korintus juga mengatakan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, seperti anggota ini, saudaraku, punya anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, dan demikian juga di dalam tubuh Kristus, saudaraku, ada begitu banyak anggota dengan pemberian, dengan karunia yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Fungsinya yang berbeda, tugasnya berbeda-beda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Efesus juga demikian, bahwa Ia memberikan pemberian-pemberian, ya, pemberian baik para nabi, gembala, rasul, ya, pengajar, semuanya dengan sebuah tujuan, dengan satu maksud. Jadi ada kepada setiap kehidupan orang yang percaya itu ada perlengkapan atau ada karunia-karunia, potensi-potensi yang Tuhan taruh. Dan saudaraku, bahwa potensi ini Tuhan taruh dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan, dengan sebuah rencana Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam apa yang Paulus ini, saudaraku, bahwa karena status kelahirannya itu juga sebagai sarana Tuhan untuk, ya, untuk luput dari usaha orang-orang Yahudi untuk menggagalkan rencana Tuhan melalui Paulus ke Roma dan menulis surat kiriman dari penjara. Ya, saudaraku, oleh karena status kelahiran yang melekat kepada dia, warga negara Roma itu, maka ketika dia, saudaraku, dihadapkan, dia ada di Yerusalem, ya, saudaraku, dan orang-orang Yahudi ingin mencari jalan untuk membunuhnya, ketika dia, saudaraku, ditangkap dan disesa, dan orang Yahudi ingin bermain hakim sendiri, maka, saudaraku, sebagai wilayah kekuasaan daripada Roma pada saat itu, maka hukum Roma yang berlaku, tidak ada seorang pun bisa main hakim sendiri, apalagi ada warga negara Roma. Jadi dia harus dihadapkan kepada pengadilan, mahkamah agama pada saat itu. Ya, dan ketika mereka datang berikan dakwaan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bukti, ya, bahwa apakah dia seperti yang mereka dakwa. Hanya didakwa soal-soal Taurat mereka. Ya, soal-soal apa yang didakwakan, dan tapi tidak ada bukti apakah orang ini melakukan tindak pidana yang sesuai dengan hukuman mati ataupun dipenjarakan.
Ya, jadi saudaraku, kenapa? Saya katakan bahwa ketika juga mereka ingin membunuhnya, dan sekali lagi dihadapkan kepada mahkamah sidang Yahudi pada hari itu, ya, orang Farisi dan Saduki pada saat itu, maka di tengah perjalanan mereka sudah merancang bahwa mereka akan membunuhnya. Tetapi saudaraku, segera saudaraku diketahuilah rencana tersebut, ya, melalui kemenangan Paulus, dan saudara, rencana tersebut jadi gagal. Jadi ada usaha untuk mau menggagalkan rencana Tuhan melalui Paulus, supaya dia harus menuju ke Roma, memberitakan Injil di Roma. Nah saudaraku, ketika dia ada dipenjarakan di Roma, maka kita baca dalam firman Tuhan ada surat kiriman dari Roma. Contohnya itu misalnya di dalam Filipi dan Kolose. Surat ini surat kiriman dari penjara di Roma. Kenapa? Karena dia mendengar ada berita bahwa ini loh terjadi seperti ini dalam jemaat. Maka ketika dia mendengar, dengan wibawa rasulinya, ya, sebagai seorang rasul Tuhan, dia menulis, ya, kepada mereka. Kalau misalnya pada saat itu saudaraku, Paulus bukan seorang warga negara Roma, bukan seorang warga negara Roma pada saat itu, dan pembunuhan itu betul terlaksana, maka pasti cerita akan berbeda. Paulus tidak akan pernah sampai ke Roma, dan itu artinya juga surat kiriman dari penjara tidak akan pernah ada. Tetapi Tuhan punya rencana yang begitu. Tuhan telah mempersiapkan Paulus, baik secara pengetahuan dan pengalaman iman, dengan berjalannya hidupnya itu ketika dia terus dididik, dan saudaraku, berikutnya juga karena kelahirannya itu, status yang melekat kepada dia itu, maka itu saudaraku yang terkasih, saudaraku, maka pada waktu yang tepat Tuhan meluputkan Paulus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam ini, bahwa setiap kehidupan kita Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi kehidupan kita, siapapun kita. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi satu alanya. Kalau misalnya belum waktunya Tuhan, saudaraku, artinya bahwa masih ada tugas yang harus kita kerjakan, masih ada beban yang harus kita jalankan, saudaraku terkasih, maka pada saat yang bersama juga intervensi juga Tuhan, pertolongan Tuhan juga terus akan terjadi bagi kehidupan kita. Karena masih ada yang harus dihasilkan melalui tangan kita, masih ada rencana Tuhan melalui kehidupan kita, bahwa tugas kita masih harus dijalankan, masih harus dikerjakan, bahwa orang ini masih harus menghasilkan karya melalui hidupannya, baik melalui kehidupan, baik melalui dia itu loh, yang melalui pengalaman, melalui kesukaran, ya, dan melalui pengalaman yang tersebut, baik juga melalui kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia, melalui hikmah yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga melalui hidupnya itu, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, dia terus boleh menjadi berkat, dan dia terus boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak hari ini kata-kata juga bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita juga untuk terus belajar, ya, dipersiapkan oleh Tuhan sebagai alatnya, baik dalam pemahaman firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari setiap kehidupan kita untuk terus kita rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahwa setiap kerinduan kita, komitmen kita, sebagaimana di kitab Mazmur mengatakan, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya, merenungkan, membaca dan merenungkan. Dan firman Tuhan pada hari ini sudah sampai kepada kita. Dan saudaraku, itu artinya bahwa kita sebagai orang percaya sekarang membacanya, ya. Dan satu komitmen kita juga yang ingin kita buat, supaya setiap tahun kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab kita ini, ya, setiap tahun, supaya kita terus ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah, saudaraku, begitu kayanya, begitu luar biasa. Karena saudaraku, inilah pribadi Tuhan sendiri, inilah isi hati Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kita terus perlu belajar, kita perlu terus makan firman Tuhan, kita perlu terus belajar dan belajar. Dan juga saudaraku, dengan belajar kebenaran firman Tuhan juga, dan juga Tuhan juga mengajar kita melalui pengalaman-pengalaman kehidupan, supaya kita juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman, ya, yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Baikkah saudaraku yang terkasih, kan pengalaman iman, ya, dan juga saudaraku, kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama waktu yang Tuhan beri kepada kita ini, saudaraku yang terkasih, bahwa ada pahala, ada upah yang menyertai kehidupan kita, ya, ada upah yang Tuhan telah siapkan. Karena itu kata firman Tuhan, saudaraku, dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam jeripayamu itu tidak ada yang sia-sia. Siapa menanam, siapa menyiram, ia akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, apapun yang kamu lakukan, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Jadi ada setiap
upah yang Tuhan siapkan bagi kita di dalam kerajaan surga. Nah, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, itu menentukan seperti apa upah kita nanti dalam kerajaan yang mulia, kerajaan yang surga. Nah, memang selama kita melakukan tugas kita itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saja tantangan, ada saja masalah, ada saja pergumulan yang coba pingin menghalangi kita, yang coba pingin membuat kita jadi tidak bisa maju lagi. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya pada saat yang bersamaan Tuhan juga akan ada dan menguatkan kehidupan kita. Bahkan sebagaimana Tuhan hadir dan menolong Paulus, dan demikian juga setiap kehidupan kita, saudaraku terkasih, Tuhan juga akan terus hadir bagi saudara untuk menolong kehidupan kita. Sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur bahwa orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon korma dan pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam dalam rumah Tuhan, mereka akan demikian, mereka akan bertumbuh subur dan bertambah kuat. Dan saudaraku, usia boleh bertambah, makin kata firman Tuhan, mereka akan makin gemuk, sekedar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya selama perjalanan kehidupan kita sampai pada titik ini, sampai di mana batas waktu yang tentukan kepada kehidupan kita, dan selama itu saudara dan saya tertanamnya kita dalam rumah Tuhan, dibawanya kita untuk melekat kepada pokok, kepada Dia dan di dalam rumah Tuhan, dan dengan terus membiarkan kehidupan kita untuk dididik, diajar, dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dan juga dengan firman Tuhan dan dengan pengalaman, tahukah kita saudaraku yang terkasih, supaya melalui kehidupan kita ini, melalui perjalanan kehidupan kita, melalui waktu yang Tuhan berikan kepada kita, melalui kehidupan kita, bahwa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Melalui kehidupan kita, kita boleh memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya, bahwa Dia adalah hakim yang adil. Dia yang terus akan menolong setiap kehidupan kita, sebagaimana saudara-saudaraku, baik yang kita baca dalam firman Tuhan dan juga melalui kesaksian pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kita lewati, hadapi pada hari ini. Karena itu, tetap kuatkan setiap langkah kita, tetap kuatkan setiap hati kita pada hari ini dalam berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan juga beberapa ayat bagi kita, bahwa setiap kita, itu yang saya katakan semalam, bahwa kita tidak pernah bisa memilih bahwa saya lahir harus dari sini, harus dari tempat ini, dari suku ini dan seterusnya. Tetapi kita sudah ada pada hari ini, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita, bahwa kita syukuri semuanya itu. Tapi kita mari coba kita baca dalam firman Tuhan. Kita akan baca itu di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu. Jadi ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, kejadian setiap kehidupan kita adalah dasar dan ajaib. Ini tangan Tuhan sendiri yang membentuk setiap kehidupan kita. Ya, membentuk kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang segambar dan serupa dengannya, yang puncak ciptaan Tuhan yang begitu mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dimanapun kita dilahirkan, dari mana saja, dari tempat mana saja, dari keluarga mana saja, dari suku mana, dan dengan segala kapasitas di tempat di mana kita berada. Tuhan katakan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ya, ketika kita dilahirkan dalam segala mungkin keterbatasan, ada begitu banyak keterbatasan, tapi Tuhan mengatakan, hei, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tuhan menaruh sebuah potensi juga lagi. Dan ketika misalnya juga ada beberapa murid Tuhan, dengan Tuhan melahirnya mereka atau adanya mereka juga dengan status yang khusus, seperti misalnya Paulus ini, dengan misalnya begitu mungkin mereka orang lahir di tengah-tengah misalnya keluarga yang cukup berada, yang cukup baik, dan juga misalnya sangat terhormat pada hari itu. Saudaraku, mereka juga kejadiannya dasar dengan ada satu maksud dan tujuan juga tentunya bagi kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Saya akan bacakan bagi kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai yang ke-31, bahwa apa yang bodoh, apa yang lemah, tidak terpandang, hina bagi dunia ini, dipilih Allah.
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menidakkan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Baik kepada Paulus, seorang rasul yang luar biasa, dengan hikmah yang Tuhan anugerahkan kepada dia, dan juga dengan segala macam juga yang Tuhan anugerahkan kepada dia, baik sebagai status kelahirannya, ya, dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bahwa ia juga mengatakan tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan juga kata firman Tuhan, apa yang misalnya lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak berarti, bahwa ada juga murid-murid Tuhan, orang percaya yang dilahirkan dalam serba keterbatasan seperti ini. Ya, serba terbatas. Tetapi kata firman Tuhan, serba terbatasnya mereka tidak membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan mereka. Karena mereka juga adalah dijadikan dahsyat dan ajaib. Ya, dan Tuhan juga, saudara-saudaraku, Tuhan yang tidak terbatas itu memampukan mereka sehingga mereka dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sebuah perkara-perkara yang ajaib. Ya, bahwa orang yang terbatas dalam segala keterbatasan, kuasa Tuhan tidak terbatas dan menolong mereka. Tapi bagi orang juga seperti Paulus, kata firman, Tuhan juga memakai mereka supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri pada hati. Artinya apa? Siapapun kita pada hari ini sebagai pengikut Tuhan, murid Tuhan, dimanapun kita berada, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita tidak pernah bisa memilih, saudaraku, adanya kita pada hari ini, dan dari mana kita, dan dari keluarga mana. Tetapi saudaraku yang terkasih, siapapun kita pada hari ini, bahwa di dalam Tuhan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup membantu kita, mempersiapkan kita menjadi alat Tuhan, sehingga semuanya melalui kehidupan kita kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bermegahkan apa? Memegahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Bermegah atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Dan itu juga yang Paulus saksikan, sampaikan. Manakala dia tiba di Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus dan para penatua, maka dia mulai bersaksi apa yang Allah kerjakan, apa yang Tuhan kerjakan melalui Paulus kepada orang-orang Yahudi dan juga pada bangsa non-Yahudi. Jadi Paulus menyadari dia ini aja hanya alat, hanya instrumen yang Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian, menjadi alat. Dia tidak ada apa-apanya, tetapi segala apa yang ada pada dia yang telah persiapkan, Tuhan memakai dia dengan apa yang ada pada dia. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga melihat seperti misalnya Petrus dan Yohanes, saudaraku yang terkasih, mereka latar belakang nelayan, tetapi Tuhan juga memakai mereka dengan heran dan ajaib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang saya katakan bagi kehidupan kita pada malam hari ini. Berarti tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya tidak berharga dan tidak punya potensi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak, kita semua adalah dijadikan oleh Tuhan dahsyat dan ajaib. Bahkan di Efesus mengatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, kita telah dipilih Allah, ya, untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Adanya kita di mana, hadirnya kita di mana, dimanapun kita berada, berarti di tempat tersebut apa yang saya mesti lakukan, apa saya mesti kerjakan, ya, apa yang harus saya kerjakan di tempat tersebut. Saudaraku, paling tidak melalui kehidupan kita ini loh, dengan hadirnya kita, bahwa melalui banyak cobaan tetap kuat, itu juga sudah menjadi kesaksian. Bahkan juga melalui saudaraku perkataan-perkataan yang memberi nasihat, membangkitkan, membuka saudara-saudaraku pemahaman pengetahuan. Bahkan saudara itu juga memberikan sebuah penghiburan, kekuatan bagi sesama orang percaya, supaya mereka boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku, doa kita pada malam hari ini, setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan terus akan memakai kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang ajaib, yang mulia dalam kehidupan kita. Saudaraku, berarti itu sebabnya kuatkan hati kita. Langkah saudara di mana saudara berada, tertanamnya kita dalam rumah Tuhan, di tempat tersebut saudara mesti kuatkan hatimu, supaya Tuhan terus melengkapi kehidupan kita, menjadi gemuk dan segar, supaya melalui hidupmu itu, melalui setiap kehidupan kita ini, Tuhan akan membawa kita menjadi alat-alat Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, menyatakan kemuliaan Tuhan. Apalagi juga pada situasi-situasi yang kita hadapi pada hari ini. Selanjutnya saya akan bacakan Kisah 24 ayat 22 sampai yang ke-23.
Kisah 24 ayat 22 sampai 23. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Saudara, kasih karunia Tuhan kepada Paulus. Ya, bahwa apa nih saudara? Dia diperbolehkan, saudaraku, dijenguk oleh sahabat-sahabatnya dengan tahanan ringan. Ya, tetapi dengan tahanan ringan, sahabat-sahabatnya boleh datang menjenguk dia, membesuk dia gitu. Lalu dikasih oleh Tuhan bahwa ini kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kondisi yang sedemikian. Waktu kita baca di dalam pasal yang ke-23, saudaraku, dikasih oleh Tuhan ketika dia masih ada di Yerusalem dan belum dibawa ke Kaisarea, Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Kita lihat di situ karena saudara-saudaraku pada masa itu, saudaraku, ya, bahwa tidak ada akses yang begitu baik kepada sahabat untuk boleh datang dan berikan kekuatan kepada dia. Bahkan kita baca dalam Timotius bahwa dia merasa seorang diri pada saat itu, sehingga Tuhan perlu hadir dan menguatkan dirinya. Tapi pada saat ini, saudaraku, dikasih oleh firman Tuhan di sini bahwa sahabat-sahabatnya boleh datang, ya, untuk menjenguk dia. Jadi inilah kasih karunia sehingga teman-teman dapat memberi dukungan moral, ya, kepada dia. Ikut mensupport dengan mereka datang, support hadirnya mereka sana, itu adalah sebuah dukungan support bagi Paulus dalam kondisi yang dihadapi pada hari itu, kondisi beban yang dialami pada hari itu. Ya saudaraku, kehadiran seorang teman sahabat saat kondisi yang seperti ini itu akan sulit, kondisi yang sulit, saudara. Siapapun kita, ketika kita misalnya dalam kondisi sulit, yang dimana misalnya kita rasa-rasanya pada saat ini betul-betul mungkin butuh, tapi dengan hadirnya sahabat yang datang, saudara, kita merasa ada penghiburan, ada kekuatan, ada support moral kepada kita, supaya kita merasa bahwa karena manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling membutuhkan. Bahwa Tuhan bawa sesama. Itu saya katakan bahwa kenapa kita harus kuat di dalam fellowship, dalam persekutuan. Karena ini loh contoh dalam firman Tuhan. Rasul-rasul yang hebat yang dipakai, yang saksi mata langsung akan pribadi Kristus. Mereka juga punya teman-teman, punya sahabat. Petrus dan Yohanes, dia tahu ketika dilepaskan dari penjara, mereka tahu mereka kemana. Kepada teman-teman mereka. Dan mereka sesudah mereka mendengar itu, mereka mulai berkumpul dan berdoa. Dan ketiga juga Petrus waktu dipenjarakan oleh Herodes pada hari itu, tetapi Tuhan melepaskan dia. Maka setelah dilepaskan, dia tahu dia kemana? Ke rumah siapa? Ke rumah Maria. Di sana ada seorang orang berkumpul mendoakan Petrus. Dan di sana, saudaraku, ada penghiburan, ada kekuatan, ya, yang boleh dan memberikan dukungan kepada dia. Dan kalau kita lihat juga perjalanan Paulus juga ke Roma ini, saudara-saudaraku, ini ada teman-teman yang menyertai. Makanya di dalam tulisan ini kami bersama-sama. Saudara, ada rombongan rasuli yang bersama-sama dengan Paulus ke sana gitu loh. Memberi dukungan moral kepada teman, kepada seorang pelayan Tuhan, seorang abdi Allah dalam menghadapi situasi yang ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini juga, di mana kita berada, siapapun kita, baik hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, murid Tuhan, terkadang dalam situasi sukar, saudaraku yang terkasih, itu juga butuh dukungan moral dari kita semuanya gitu. Ketika kita dalam rumah Tuhan dan kita melihat misalnya ada hamba Tuhan yang dipilih, yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, mereka juga manusia. Dan pada saat misalnya mengalami tekanan, kita juga hadir dan berikan support kepada mereka. Bukan sebaliknya, bukan seperti sahabat-sahabat Ayub yang datang, saudaraku, mereka adalah sahabatnya. Mereka tentunya sudah lama bersama dengan Ayub. Tetapi manakala Ayub mengalami penderitaan oleh karena dia seorang benar, mereka datang bukan menjadi penghibur, tetapi justru mereka menyerang Ayub. Ya, seolah-olah, saudaraku, apa yang mereka cari ketika mereka menyerang tersebut dan memojokkan Ayub. Saudaraku, hadirnya kita sebagai seorang sahabat ini mendukung, ya, baikkah dukungan di dalam doa. Di mana kita berada, kita mulai menyebutkan dukung dalam doa supaya mereka tetap kuat, boleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan juga sebagai sama umat Tuhan, ya, kita tahu bahwa dalam rumah Tuhan ada para pelayan Tuhan, ada para penuntun, ada gembala yang juga ikut mendoakan. Dan juga di dalam komunitas rumah Tuhan itu kita saling mendukung, saling mendoakan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana, ya, di dalam komunitas yang bijaksana, yang isinya berbicara tentang apa? Tentang persekutuan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Orang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita pada hari ini juga adanya kita ada di mana sekali ketika kita kuat di komunitas di mana kita berada dalam rumah Tuhan. Berarti itu artinya kita saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Baik antar sama umat Tuhan, ya, dan juga
dengan semua pelayan Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya semua boleh kuat di dalam Tuhan, supaya semua boleh tetap mengalami bahwa Tuhan, Engkau membawa ada orang-orang juga yang terus memberi dukungan, yang terus mensupport kami, supaya kami tetap maju dan tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang dapat membuat lemah. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, pada malam hari ini kita tahu bahwa ada rekan kita sesama orang percaya, baik dalam rumah Tuhan maupun juga secara universal, secara global, dan juga ya kita yang ada di Indonesia, ada yang terus saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, supaya kita boleh terus, ya saudara terkasih, mengalami juga kasih karunia Tuhan dalam setiap apa yang kita hadapi. Berarti kita tidak boleh merasa bahwa saya sendirian, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak, Tuhan datang kepada kita mengatakan, kuatkan setiap hatimu, kuatkan sampai Tuhan menolong kita, sampai saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh melihat kegenapan janji Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita malam hari ini, oleh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kita untuk boleh berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu hadirnya kita adanya di mana kita berada. Itu artinya di tempat tersebut saya hadir juga dengan sebuah tujuan, dengan sebuah maksud. Ada sebuah rencana Tuhan yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, bahwa melalui hidup saya nama Tuhan harus dimuliakan. Puji Tuhan, memberkati setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Takkan
matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami supaya terus mengubahkan Tuhan, terus mengubahkan kami seperti-Mu ya Tuhan. Setulus salib-Mu, setulus kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau dalam kami dan kami juga di dalam-Mu ya Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul, berjalan sendirian, tapi tangan Tuhan, mata Tuhan juga selalu ada bagi kami. Dan juga kami bersyukur juga karena ada rekan-rekan orang-orang percaya, sesama rekan hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di seluruh dunia, bahkan juga di bangsa kami dan khususnya di tempat di mana kami berada, yang terus juga ikut mendukung, mensupport kami, membawa kami dalam doa. Untuk kami terus boleh mengalami kekuatan, mengalami kasih karunia, tidak tinggal dalam keadaan-keadaan ya Tuhan yang merasa diri tidak mampu, tidak berdaya, terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang tertekan ya Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kami bangkit, bahwa pada kami ada kapasitas, ada sesuatu yang Tuhan telah taruh bagi setiap kehidupan kami, untuk kami boleh kerjakan, untuk kami boleh lakukan ya Tuhan, supaya hidup ini Tuhan terus dipakai ya Tuhan, untuk mengkaryakan, menghasilkan sesuatu ya Tuhan, untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Tuhan terus mampukan kami, Tuhan terus menolong kami ya Tuhan, menolong seluruh umat-Mu ya Tuhan, menolong seluruh gereja-Mu ya Tuhan, menolong seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, dimanapun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan utus bawa mereka Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus ada bagi kehidupan mereka Tuhan. Pertolongan Roh Kudus mampukan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga seluruh umat-Mu Tuhan juga menolong dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pendidikan. Tuhan yang menolong semuanya. Bahkan juga hadirnya kami pada saat ini, situasi bangsa kami juga Tuhan, Tuhan terus menolong kami sebagai ya Tuhan gereja-Mu, sebagai umat-Mu, hamba-Mu, juga terus boleh hadir ya Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan Tuhan, di mana Tuhan bawa kami ya Tuhan, di dalam baik lingkup yang terkecil, lingkup yang menengah sampai lingkup yang besar, di mana saja sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kami Tuhan. Biar di tempat tersebut ya Tuhan, hidup ini berdaya guna, bermanfaat untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, dan juga untuk bangsa kami Tuhan. Dan percaya Engkau akan terus menolong bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati pemimpin yang ada pada hari ini, setiap program-program yang sedang dijalankan ya Tuhan, baik program ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 bersama satuan gugus tugas, bersama juga dengan kepala daerah, sampai seluruh elemen masyarakat, sampai tingkat yang terendah. Tuhan tolong semuanya, dan juga rencana untuk ya Tuhan ke depan, pemulihan ekonomi, dan juga untuk new normal, dan apa saya lakukan Tuhan tolong semuanya, biar semua berjalan dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Berkati mereka semua, dan khususnya juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan juga yang ada di bangsa kami, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan tolong mereka, untuk mereka juga ikut bersama-sama sesuai dengan kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, untuk boleh juga Tuhan hadir dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Percaya Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu, menolong setiap kami. Terima kasih malam hari ini buat perlindungan firman-Mu Tuhan. Dan kami akhiri juga malam hari ini, Tuhan boleh berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan Shalom.